Shalom, saya Penny Justin Toluken akan memberikan renungan dengan judul Hukum Kasih yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, setiap negara memiliki hukum dan peraturannya masing-masing yang tentunya wajib ditaati dan dilakukan oleh setiap warganya. Dan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah warga kerajaan Allah yang juga berada di bawah hukum kerajaan Allah. Kalau kita membaca dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, itulah yang disebut dengan hukum kasih. Jadi, kasih merupakan ciri dari warga kerajaan Allah. Ada dua hal mengenai hukum kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah. Menurut Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, kasih kepada Allah meliputi 3 hal. 1, yaitu sikap hati yang menghormati dan menghargai Allah yang dinyatakan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mempersembahkan seluruh kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, yaitu kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Allah yang dinyatakan dalam pengabdian kita kepada standar kebenaran Allah. Yang sekarang, bagian mengasihi sesama. Banyak orang memisahkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Tapi sebenarnya itu seperti dua mata uang dengan dua sisi. Orang yang mengasihi Allah pasti bisa mengasihi sesama. Kadang mudah bagi kita untuk mengasihi selagi orang itu baik dengan kita, menghargai kita, dekat dengan kita, menyenangkan kita, kita bisa mengasihi. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Orang tersebut mengecewakan kita, menyakiti kita, tidak sepaham dengan kita, berbeda dengan kita. Layakkah untuk dikasihi? Hukum dunia mengatakan, kasihi temanmu, bencilah musuhmu. Tapi hukum Kristus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih menjadi dasar dari setiap tindakan. Yohanes 3:16 mengatakan, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu adalah sebuah tindakan. Karena besarnya kasihnya kepada manusia, itu adalah sebuah motivasi. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, pastikanlah bahwa kasih menjadi dasar mengapa kita melakukannya. Ingat, 1 Korintus 13 menuliskan, sekalipun kita memiliki segala sesuatu, membagikan segala sesuatu, tetapi tidak dasari kasih, semua sia-sia belaka. Puji Tuhan, marilah kita mengasihi Allah dan sesama. Amin.